Hai teman nongkrong semua, ketemu lagi. Kali ini sama aku Eko. Hai guys, balik lagi sama gua Rudo. Oh, hari yang menyenangkan? Ya terlepas dari kerjaan, I think my mood is really okay lah hari ini. Ya, terlihat dari mukamu. Setidaknya nggak ngantuk kok. Karena Oke. kalau ngantuk tuh aku nggak bisa menyembunyikan kengantukanku, mukanya tuh kayak sayu. Orang gini-gini, kalau cewek nggak make upan ke kantor Iya. atau ke mall atau nongkrong tuh pasti pertanyaan temen-temennya atau circle-nya, kamu lagi nggak enak badan ya? Padahal dia cuma nggak make upan aja, cuman kelihatan pucat kan, Tapi bersyukurlah seenggaknya sekarang ada yang namanya filter ya. ya. Tapi kan kalau di kantor ketemu langsung nggak bisa Nggak filteran bisa ya. dong. Kan pasti ditanya, kamu sakit ya? Padahal cuma nggak make upan. Kalau aku triggernya tuh tidur. Kalau kurang tidur mukanya layu tuh kayak, ini orang kenapa nih nggak makan 2 hari atau No, kenapa? you look like a junkies. Jangkis ya. Iya, iya. Kelihatan banget kalau pas apa ya? On point dan nggak on point. on ya? point ya. Oke. Hari ini aku punya topik pembahasan yang menarik. Apa? Ya? Tapi sebelum masuk, kita sedikit dulu masuk ke tren ya. Ini kan yang mau aku bahas tren. So kita bahas dulu tren yang sempat banyak diadopsi orang-orang pada zaman-zaman 2 tahun terakhir, yaitu minimalism. Oh iya, iya, iya. Hidup minimalism ya. Iya, 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 iya. Dimana aku sendiri mengadopsi dan kulihat dirimu juga. Iya, iya, iya. Ya, kebetulan kita memiliki kesamaan. Kita ya cuma beli barang yang kita butuh Iya. dan kita akan gunakan. Ya, dan yang tidak ribet aja lah, yang tidak membuang waktu kita untuk memilih atau segala macamnya. Ini adalah hari di mana hari ketiga I'm using baju yang dengan polos, Ya. cuman supaya bisa aku ngambil aja. Kalau aku minimalismnya nggak cuma di polosnya, aku adalah tidak peduli lagi matchnya lagi kok. Mau kalau dalam tanda kutip orang bilang apaan sih itu tabrak warna, I don't care anymore. Aku cuma melihatnya sebagai Ya kebutuhan kita fungsi, pakai aja. ya fungsi bajunya itu ya buat busana gitu. Nah itu tren yang sempat sangat diadopsi ya, minimalism. Bahkan ada yang ngebawa ke ekstrim levelnya ke frugal living yang irit banget. Tolong jelasin frugal living itu apa daripada mungkin aku paham. Oke, ya intinya ya hidup seirit mungkin lah ya. Menurutku ya aku nggak bisa bashing ke cara hidup orang, yaitu you can live like whatever you want. Iya, Tapi iya. kalau buat aku disuruh mengadaptasi frugal living, ya aku tidak mampu. What I can do best yaitu minimalism. Karena aku sadar aku masih butuh beli ini dan itu, once in a while aku masih butuh treating myself here Iya, and iya, there. iya, iya. Dimana frugal living, room buat itunya hampir tidak ada. Tidak ada sih tepatnya sih. Ya hampir dan menuju Iya, tidak iya, ada iya, ya. iya. Itu 2 tren yang sempat banyak diadopsi ya. Banyak diadopsi ke cara hidup masyarakat terutama kaum muda-mudi lah. Diam. Ya sampai ke 40 tuh banyak banget diadopsi. Nah, and then itu hanya permulaan bahwa kita tuh sebetulnya bukan mau bahas itu. Terutama aku tuh bukan mau bahas itu kok. Oke. Karena setelah minimalism, frugal living, terus tiba-tiba ada ke tren yang akhir-akhir ini baru dan lebih ke anak-anak muda-mudi banget. Kalau yang tadi minimalism tuh 40 up masih mau ngadopsi tuh. Oh iyalah, kalau yang belasan dan 20-an awal kan lebih ingin menunjukkan dia siapa Flexing kan. lah, Iya, gue flexing. punya ini, punya itu. Nah, tren yang lagi mau aku bahas dan aku banyak resah tuh adalah tren gotta play safe, no face, no case. Kind of. Jadi tuh ini tren yang bahkan aku sendiri aja, oke, aku ngadopsi nggak? Aku nggak gini. I do it before everyone bahkan mempopulerkannya, tapi dengan maksud dan tujuan yang menurutku kayaknya berbeda dengan tren yang diciptakan ini. Jadi aku jelasin dulu, Jelasin gotta play dulu. safe, no face, no case itu adalah orang sebisa mungkin tuh posting aja hangout, posting aja liburan, posting aja belanja, posting aja semua yang seneng-seneng. Tapi nggak usah posting pasangannya siapa,
kerjanya apa, struggle-nya apa, Kesedihannya berarti nggak diposting. nggak diposting. Nah, boleh nggak sih? Kalau aku pribadi bilang boleh. Kalau hanya dengan bertujuan bahwa oke, ini sosmedku dan aku akan menunjukkan vibe yang filterku adalah sesuatu yang menyenangkan, happiness gini dan begitu. Yes, sure. Tapi menurutku tidak perlu sampai dijadikan gaya hidup no face no case. What's the point? Aku selalu bertanya, untuk menjadikan itu sebuah gaya hidup, tren yang diadopsi, harus dijawab dulu tujuannya apa. Ini tuh tujuannya apa? Oke, biar mungkin bisa dikasih contoh aja. Oke, contoh. Biar kita ngebahasnya lebih enak kan. Oke, contoh ya. Misal si Johnny. Hmm, Johnny tuh nggak tahu temen-temennya Johnny itu kerjanya Johnny apa. Oke, Contoh aku temen circle ring 1 atau ring 2-nya Johnny lah. oke. Aku bahkan nggak tahu Johnny kerjanya apa kok. Hmm, Johnny pasangannya siapa kok. hmm, Johnny duitnya tuh sumbernya dari mana. hmm, Kerjaan day to day-nya tuh apa. We don't even know. hmm. What we only know is itu Johnny. Iya, itu Johnny yang dengan mengumbar hidupnya. Iya, Tapi yang itu Johnny yang tiap bulan ke Bali. ya, Itu Johnny yang tasnya ganti terus. ya. Loh, bukannya julid ya? No. No. Ini bukan perkara julid ini. Ya, kalau Johnny cuman melakukan itu doang, menurutku itu yang kulakuin. Itu adalah Johnny menginginkan personal space. Iya. Dia Johnny yang cuman mau dikenal Ya Kak, aku Johnny ini. Johnny, ini titik. But ketika sudah bilang gotta play safe, no face, no case, yang dicoba ditinggikan itu adalah kalau kita punya pacar tuh nggak usah bahkan ditunjukin. Kalau kita punya kerjaan tuh nggak usah bahkan ditunjukin. Tapi ajakannya itu ngebikin di dewasa ini ya, di saat-saat ini aku ngerasa beneran gak sih ini tujuan utamanya, atau ini ada tujuan lainnya nih? Ini apa ini lagi mencoba menormalisasi hal-hal yang lain? Menormalisasi segala sesuatu yang sebenarnya tidak normal ya. Iya, Oke, gini. Berarti bisa dibilang dia bukan tipikal orang yang akan meng-share hal yang dia lakukan dalam kehidupan pribadinya ya. betul. Oke. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa lah. Media sosial Media sosial Emang dia. siapa lu? Iya, Mau betul. ngasih dia makan? Enggak Betul kan? banget, betul. Cuman case-nya kayak gini bro. Aku di beberapa titik ya seperti itu. Oke, Di sama. beberapa titik ya. Mungkin lebih hanya ke arah personal. Kalau aku pribadi ke arah personal space. Sama. Ya, aku tidak mau aja. Ya udah, kamu akan tahu aku seperti apa framingku di sosial media aja. Apa yang kutunjukkan? Ya, branding image-nya Ya. seperti apa, kurang lebihnya kayak gitu. Ya, Oke. memang kita berdua belum sebaik teman-teman yang mungkin sudah memiliki follower lebih banyak. Iya, betul. Kita bisa post sesuatu yang random juga. Oke. Kalau mereka yang memang concern about it, no, mereka harus benar-benar berpikir apa yang akan mereka share. Ya. Ada kadang itu rasa aku males kalau orang-orang itu tanya ini itu seperti apa. Oke. Let's say kalau mungkin orang yang perkara kerja kayak gitu, menurutku agak kurang menarik. Oke. Aku kasih contoh yang lebih menarik dan sering kejadian sekarang. Apa tuh? Cewek Oke. ngeliatin dia selalu perawatan, Ya. liburan 2 minggu sekali. Perawatan ke Bali. mahal ya yang kita bahas Perawatan ya? mahal dong. Ya, oke. Liburan 2 minggu sekali, begitu mungkin habis itu ada gadget terbaru mereka update aja tahu-tahu udah punya. Nah, ini udah mulai menuju ke concernku nih. Iya. Terus habis itu waktu pas liburan masalahnya sama siapa nih? Kok nggak ngeliatin sama teman-temannya juga? Ya. Oh ternyata dia nunjukin sama gandengan atau mungkin memeluk cowoknya dari belakang atau mungkin dia baru dipeluk tanpa melihatkan mukanya si cowoknya. Nah, kalau masih case-nya masih yang ini masih ada sosoknya. Setidaknya Iya. masih ada sosoknya. Ada yang ekstrim kan? Oke, kita bahas yang benar-benar nggak nunjukin ya. Iya. Oke.
Dia cuman sendirian, seolah-olah traveling. Tapi kadang makanannya buat 2 orang. Makanannya pasti 2 orang Iya, dong. iya, iya, Karena iya. kan Kelihatan banget ya. Waktu di foto satu sticknya di sini, satu sticknya di depan. Ya dia nggak serakus itulah Iya. ya. Dan tabelnya bukan tabel 4 orang loh. Iya, true. Terus kalau udah di titik poin kayak gitu, arahnya sekarang orang akan ngejudge-nya langsung, oh ya udah ini paling kalau nggak simpenan ya orang pakaian. Dan aku itu salah satu concernku. Kind of. Ya ini tren. Kenapa dipopulerkan tuh jangan-jangan tujuannya buat orang-orang yang jobnya seperti ini biar dinormalisasi. Jadi orang udah mulai nggak nanya, oh dia penganut gaya hidup yang itu tuh, yang gak ada play safe, no face, no case. Jadi orang, oh ya dia paling begitu, ya udah nggak usah ditanya. Aku menujunya jadi kayak ini tren yang diciptain arahnya ke situ karena ini menurutku pribadi ya, ini sesuatu tren yang tidak usah diajak sih. Bukan tren yang harus dipopulerkan. Iya, karena pada dasarnya banyak orang juga yang sudah melakukan ya. Satu itu dan harus dijawab tujuannya apa. Minimalism tujuannya jelas, frugal living tujuannya jelas. Ini Bro, tujuan. sesimpel ini bro, kalau lu jadi simpenan lu mau nunjukin nggak? Ya enggak. Ya udah. Nah tapi gitu loh. Terlepas dari itu, ini benar-benar tren yang kalau ke orang pada umumnya tuh tujuannya nggak jelas. Oke lah, mungkin kita terlalu kebangetan dan menyudutkan kalau ini selalu simpenan dan simpenan. Mungkin aja memang ada dia solo traveling yang memang happy sendiri-sendiri. Iya, tapi kalau solo traveling, ya satu balik ke steak yang tadi ya steaknya nggak 2. Iya, we are know lah. Bukan yang mungkin kamarnya kamar honeymoon ya. Dan nah kita mulai coba. Aku akan mencoba ofensif tapi juga mencoba menetralisir diriku sendiri. Ada orang yang bilang, aku takut kalau aku ngepost cowokku nanti di-approach oleh cewek lain. Diambil sama pelakor. Iya. Yeah. Gimana? What's our take on this? Apakah cuma dengan kita tidak ngepost cowok kita, akankah kita ngerasa lebih aman? Aku mencoba karena enggak lah, kalau kayak gitu memang pada dasarnya kalau memang ada orang yang mau ngambil ya diambil aja udah. Oke, tapi kalau mau diambil kalau nggak pernah ditauin juga susah juga sih kok. Gimana mau ngambilnya? Iya, benar. Kalau memang kita tidak tahu siapanya ya. Ya. Cuman pada dasarnya kalau memang sampai dia tidak mau menunjukkan itu siapa, ya udah dia hanya memang kepingin itu jadi miliknya pribadi aja. Oke, itu mungkin pembenarannya ya. Iya. Walaupun ini menurutku ya kok. Aku bukan tipe orang yang ngumbar cewekku siapa. Iya. Tapi aku masih orang sekitarku tahu cewekku siapa tuh tahu. Oh iya pasti. Bukan kayak ini orang gay atau gimana sih? Atau ini orang masalahnya dia kalau aku garis bawain kalau memang itu simpenan di circle-nya dia juga pada tahu. Oke. Iya dong. Kalau Salmon kumpul sama Salmon, Bandeng kumpul sama Bandeng. Kalau Salmon pas kumpul sama Salmon akan membawa pasangan Salmonnya dong. Oh gitu. Iya dong. Oh ini yang nggak kepikiran sama aku. Iya dong, bener kan. Oke. Seenggak-enggaknya kan, lu mau ngomongin gua apa? Orang lu juga gitu ya. Iya. Oke. Gitu dong. Make sense-nya kan seperti itu. Oke, Cuman kan kadang malah ada yang aku udah bosan sama yang ini, udah mulai cuek ibaratnya. Kalau yang dibutuhin perhatian ya udah mulai cuek. Kalau yang dibutuhin duit udah mulai susah nih keluar duitnya. Oke deh, tukar ganti. This trend tuh sebetulnya menurutku pribadi ya. Kalau open ini tidak, open BO ini tidak lagi marak, jual beli diri tidak sedang marak, jadi simpenan tidak sedang marak. Aku ngerasa this is a good trend loh kok. Gini, ini menjadi hal yang salah karena ini dilakukan untuk pekerjaan yang dinormalisasi menjadi suatu hal yang benar. Oke. Itu jawabannya menurutku ya. Oke. Aku akan lebih memudahkan dengan bahasanya keep secret. Oke, keep secret. Keep secret in anything, mungkin in our life, in apapun itulah.
pada saat kita tidak ingin menunjukkan atau segala macam who we are, persentase probability untuk memperoleh masalah itu makin kecil. Oke. Ya, saat kita berusaha menunjukkan itu, entah mungkin ada nyinyiran dari teman, saudara, kalau mungkin ada yang punya haters ya haters, apapun itu ya. Oke. Jadi aku lebih baik memilih untuk ya udahlah, Nggak aku menunjukkan tunjukin. apapun. Oke. Tapi permasalahannya hal ini kan sekarang ini dilakukan sama orang-orang yang memang ya mereka menormalisasi hidup yang benar, padahal ya yang dilakuin Sorry, menormalisasi hidup yang salah ya? ya Nah. menormalisasi hidup yang salah dengan dalih apapun ya, yang bilang ya udah ini hidup-hidupku. Iya benar, ini hidup-hidupmu. Dan cara pakai kedoknya adalah gini ya, gotta play safe, no case, no face. Iya. Ya, dia mencoba ya udah hidupku ya, aku nggak mau ngepost siapa lakiku. Ya nggak mau post orang laki orang anjing. Nah, permasalahannya tuh kadang bukan masalah laki orangnya aja loh. Oke. Case-nya satu cewek itu mungkin bisa disimpan beberapa orang. Oh, peliharaan banyak orang ya? Iya, peliharaan banyak orang. Berarti, sorry, kalau peliharaan banyak orang, juga ada case keduanya adalah dia juga melihara banyak orang. Cem-cemannya. Kan orang yang dipelihara juga tetap, ya mau dong punya cowok gitu loh. Anggap aja tidak. Oke, anggap aja tidak ya. Kita kan nggak boleh terlalu berpikiran buruk sama orang. Oke. Anggap aja tidak. Tapi semisal dia disimpan sama 3 orang. Oke. Iya kan? Dia lebih baik nggak ngepost sana kemari, biar taunya, oh aku tetap setia kok sama kamu. Ya. Tapi aku setuju. Tapi yang mau aku coba highlight adalah this is not about me, Juliet, about kehidupan mereka, bukan. Yang aku rasakan adalah tren ini datang kok bisa pas banget dengan momentum orang jual beli diri yang segitu maraknya, orang menjadi angels yang malah lagi dibanggakan, OnlyFans yang lagi marak, yang kemarin juga baru ada selebgram ketangkep di itu sekarang gini, kalau dia mau ngepost kerjaannya, apa yang mau dia post kan? Loh, kamu nggak mungkin juga berharap dia ngepost waktu dia ngangkang kan? I know, that's why, makanya ya dia akan bilang ya gotta play safe, no case, no face. Nggak ada salahnya dong. Tapi maksudku yang aku sebelin adalah kenapa tren yang udah lama aku adopsi ini dijual sangat di hard selling ketika kok momennya pas banget, ketika semua ini lagi hype. Bukan momennya pas ini lagi hype. Dipasin kamu ya? salah. Terus gimana? Menurutku ya karena bukan kebutuhan, jumlah orang yang mungkin desperate atau mencari jalan keluar dengan cara cepat menjadi ani, simpanan, open BO atau segala macam. Makin kesini makin banyak. Jadi bukan tren ini keluar terus mereka mengadopsi, no, mungkin. Oke. Mungkin loh ya. Mereka benar-benar malah yang nge-push tren ini supaya berjalan normal. Supaya pekerjaan mereka tidak banyak dipertanyakan. Ya? Bukan tidak banyak dipertanyakan, lebih tepatnya ya udah, lu kan udah tahu nih ya. Aku udah pasti liburan di tempat mewah fancy seperti ini dan kamu pun tahu aku tidak bekerja, ya berarti kan kurang lebihnya kamu sudah bisa narik kesimpulan dong kerjaanku apa. Oke. Simpel itu aja. Oke. Menurutku hal itu yang kejadian di sekarang adalah banyak orang yang bukan memperkenalkan, yang mempopulerkan tren itu karena sekarang kebutuhan orang untuk malas mencari uang itu lagi tinggi-tingginya. Dengan kondisi yang seperti ini loh ya. Yes. Menurutku seperti itu. Siapa sih yang nggak kepikiran? Oke lah, aku ada dengar 19 years old. Oke. Ya, it's now ya. 19 years old. Dia jadi simpanan 5 orang. Oke. Orang yang cukup berusia, hampir 1,5 kalinya kita, atau mungkin yang buruknya 2 kalinya kita. Oke, 50 lah ya. Iya. Di angka 40, 50, di angka segituan. Apakah dia akan ngepost di circle-nya? Oke.
It's 19 years old. Kecuali dia sudah mengamini ya, dalam artian satu dan mereka ada mungkin keseriusan. Itu hal yang berbeda ya. Karena mungkin ya, karena kan kita nggak bisa nyalain juga orang 50 mau nikah sama umur 19 kan it's Oh not. nggak apa-apa. Ya makanya aku bilang itu dua hal yang berbeda ya. Itu kalau memang Jenjangnya keserius. memang jenjangnya ke serius sangat ramah tidak apa-apa. Tapi kalau jenjangnya hanya jenjang looking for money, kayaknya jangan deh. Ya, dia pasti akan memutuskan ya mengadopsi lagi yang ini. Itu yang aku bilang, Salmon akan kumpul sama Salmon. Yang kejadian adalah apa? Circle terdekatnya dia akhirnya mulai tanya, kamu ngapain sih? Di circle terdekatnya dia bilang, aku selama ini gini. Oke. Gimana tren ini cepat menyebar? Salah satunya adalah, let's say aku deh. Aku yang bilang, kamu tanya ke aku, kamu kerjanya ngapain sih? Oh, aku gini kok, bro. Kamu mau? Ini kebetulan ada teman yang baru butuh juga. Oke. Kamu dengan segala kedramatikalanmu, dengan segala insecure-mu, dengan segala overthinkingmu, orang zaman sekarang bilang, ya aku bukan siapa-siapa, aku nggak bisa cari duit, aku nggak bisa sukses, perkara keluarga banyak, pertemanan banyak. Ya udah deh, aku ikut kamu aja deh. Oke. Sampai di sana nambah satu orang lagi loh trennya. Oke. Kemungkinan aku bisa ngajak yang lain lagi dan kamu ngajak yang lain lagi. Malah kayak MLM anjir. Kan circle positif, support satu sama lain. Kalau satu nggak ada uang, dicarikan orang yang mau ngeuangin, kan kayak gitu. Mantap ya. Support system yang mantap ya. Loh, itu support system yang berjalan sekarang loh, bro. Ya, get it. Walaupun agak ekstrim ya. Hal itu dilakukan supaya setiap orangnya nanti ke depannya akan menormalisasi menjadi pekerja seperti itu. Pekerjaan, aku nggak bilang pekerja deh. Pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang it's normal. Well, aku akan balik ke topik kita. Aku ngerasa ini tren yang baik, cuman bukan sia-sia sih. Aku sayangkan sih tren yang sebaik ini ditunggangi oleh oknum-oknum yang pengen menormalisasi pekerjaan mereka. Karena aku tetap akan ada orang-orang yang seperti aku dan Koko yang memang ya kita stay secret ke orang banyak. Tapi setidaknya circle kita tahu loh kok. Iya. Kalau orang yang barusan ini tuh bahkan selain satu pekerjaan biasanya tidak tahu. Iya kan? Ya. Aku yang bisa aku tangkap tuh gitu. Salmon ketemu Salmon berarti kalau bukan sesama Salmon tuh nggak tahu walaupun itu circle, walaupun itu temennya. Iya. Yang lain cuman bisa mengira-ngira, oh ternyata kamu Salmon. Mungkin kalaupun dikira-kira ya. Iya. Karena dia benar-benar mencoba menutupi segalanya. Ya aku sayangkan saja sih. This is actually cara hidup yang sehat. Kalau aku sangat menghormati personal space, cuman aku sayangkan ditunggangi aja sama orang-orang yang menyalahgunakannya. Well, mungkin dari aku gitu. Tapi before I close down today's topic, aku mau ngajak orang-orang yang mungkin maybe punya cerita ya. Iya. Yang punya cerita mungkin kenapa sih kalian mengadopsi hidup yang sedikit melenceng. Sedikit melenceng atau jangan melenceng dulu, kalian mengadopsi ini deh, stay apa tadi aku? Sorry, I even forget. Stay secret. Stay private. No face, no case. Mungkin kalian nge-adopsi itu. Kenapa? Nah, mungkin nanti kita bisa ulas atau kalian punya yang cara hidup yang lain. Kalian share. Karena kita pribadi mau ada segmen ya. Bukan segmen apa namanya? Gini, lah ini yang belum banyak orang tahu. Kita kemarin ada request dari beberapa teman-teman. Salah satunya untuk dia malah pada bilang kayaknya seru nih kalau misal ada beberapa hal yang nggak bisa aku omongin, aku ceritain ke sini aja ya. It's like a confess. Pengakuan ya, pengakuan. Confess di sini bukan berarti confess just all about sex or no. Ini tidak melulu harus seks ya? Tidak melulu, tapi kalaupun iya ya silahkan. Boleh persahabatan, boleh keluarga. Boleh keluarga. Apapun itulah.
Karena kayak gitu yang bakal menurutku menjadi tempat membuang segala sesuatunya yang tidak bisa kita buang di circle kita. Dan aku sama Koeko di sini akan datang sebagai orang ketiga yang netral dan melihatnya cuma dari point of view kami tanpa harus ngejudge kamu. Iya. Kita hanya akan kita akan membacakan tetap dengan anonimnya. Oke? Karena kita kebetulan orang yang cukup berpikiran aneh. Oke. Siapa tahu memang ada pola pikir atau pandangan atau mungkin suggestion yang lebih aneh juga. Dan aku akan memposisikan diriku bagaimana if I were in your shoes. Aku akan bagaimana. Ya. Itu yang akan menjadi ya nih pandangan menarik aja. Ini akan menjadi seru nih. Oke deh, mungkin kayak gitu buat episode kali ini. Ya, mulai episode ini mungkin kita bakal sering ngingetin untuk coba kirim confession kalian ataupun cerita seperti yang kayak kemarin dia punya dilematikal kerjanya. Kirim aja ke Crown Creative Media. Jika mungkin kalian malu pakai account realnya atau segala macam, pakai fake account, ya. Fake account, never mind. Gak masalah ya. Karena yang penting kan biar kamu bisa nyurahin isi hatinya aja. Oke. Mungkin kayak gitu dari aku. Semoga obrolan kita kali ini bisa dijadikan ajang berkomentar di komentar YouTube kita Crown Creative Media. Dan kalaupun memang ada cerita atau confess lagi, aku harapin jangan lupa sekali lagi aku ingetin ke Crown Creative Media di Instagram. Mungkin kayak gitu dulu. Aku Eko cabut. Aku Adodo. And bye. Bye, see ya.